Shalom pemirsa The Safe Ministry. Shalom. Shalom. Puji Tuhan akan kesempatan yang indah bagi kita untuk bisa bertemu kembali untuk mempelajari Alkitab mengenai pelajaran sekolah Sabat yang sangat menarik, yaitu mengenai kabar baik tentang penghakiman. Dan kita bertemu kembali di channel The Safe Ministry, di mana kami, kaum para awam, belajar bersama-sama pelajaran sekolah Sabat. Dan para panelis juga sudah siap dan semangat untuk berdiskusi dengan pemirsa. Dan kita akan buka dengan doa yang dipimpin oleh Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengundang kehadiran Roh Kudus menguasai kami. Ketika kami belajar bersama-sama dengan para pemirsa The Safe Ministry melalui firman Tuhan ini. Berikan pemahaman yang benar kepada kami, dan terlebih dari itu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami penuh kuasa di dalam melakukan apa yang kami pelajari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan sebagai perantara, sebelum kita berdiskusi lebih detail, kita akan mendengarkan dari Pak Tobing. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ini judul yang sangat bagus. Kabar baik tentang penghakiman. Ya, jadi ini seolah-olah ada dua hal yang kontradiktif gitu ya. Penghakiman itu biasanya dipersepsi orang seperti suatu pengadilan pengadilan yang menegangkan, yang akan memutuskan siapa salah, siapa yang benar, dan biasanya orang dalam keadaan takut di situ. Tapi ini diawali dengan kata kabar baik. Ya, artinya dari sini kita sudah melihat bahwa penghakiman yang akan dilakukan oleh Allah itu nanti adalah merupakan kabar baik ya. Mengapa demikian? Nanti kita akan coba pelajari. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu di ayat hafalan kita ya. Ini seolah-olah lanjutan dari pelajaran minggu lalu ya, di Wahyu 14 ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Kalau minggu lalu kita fokus kepada takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, minggu ini kita fokus kepada kalimat selanjutnya. Karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan semua mata air. Pemirsa The Safe Ministry, fokus kita adalah tiba saat penghakiman dan sembahlah Dia. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bahwa pikiran kita ini sudah diselewengkan oleh setan, dan akhirnya kita menyembah kepada dalam tanda petik Allah yang lain, ya, maka di dalam pekabaran malaikat yang pertama ini mengingatkan kita agar kita menyembah. Jadi salah satu solusi utama di dalam akhir zaman ini adalah masalah penyembahan, ya. Apakah penyembahan kita sudah benar kepada Allah yang benar? Itu pertanyaannya. Lalu fokusnya ya dalam saat pelajaran kita adalah masalah penghakiman. Artinya kita nanti akan dihadapkan kepada satu persidangan. Tapi jangan kita bayangkan bahwa persidangan itu akan menakutkan. Karena mengapa? Karena bagi orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai kasih karunia dan bersedia atau memberi dirinya diobahkan, maka proses pengadilan itu tidak menakutkan lagi. Oleh karena kita dapat jaminan Allah lah sebagai lawyer kita, ya, sebagai pengacara kita, ya, dia dia yang nanti akan membela kita di hadapan Yesus lah sebagai lawyer kita, dia yang akan membela kita nanti di hadapan pengadilan Allah itu. Nah, jadi pemirsa The Safe Ministry, bahwa penghakiman itu harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Mengapa harus dilakukan? Nanti kita akan pelajari ya kenapa itu menjadi penting. Lalu nanti kita akan melihat seperti apa adegan yang terjadi di dalam proses penghakiman itu, dan akhirnya gambaran surga sebagai upah dari kabar baik penghakiman itu seperti apa. Nanti para panelis akan menjelaskan secara detail ya, satu persatu pelajaran kita hari demi hari. Demikian Saudari Beatrice. Baik Pak Tobing. Dan sebagai topik untuk diskusi kita yang pertama yaitu mengenai pentingnya masa penghakiman. Kita bisa minta Pak Tobing untuk bantu menjelaskan mengenai hal ini, Pak. Baik. Tadi kita katakan mengapa masa penghakiman itu penting, ya. Ribuan tahun Lucifer menuduh bahwa Allah itu jahat, diktator, ya, lalu tidak adil, ya, lalu apalagi semena-mena, curang, terutama di dalam mengelola alam semesta ini, ya. Lalu
Lucifer seolah-olah menggambarkan karakter Allah itu karakter yang buruk di hadapan kita. Nah, jika tidak ada proses penghakiman, ya bayangkan kalau tidak ada proses penghakiman, ya tidak ada penentuan keputusan mana yang benar sebenarnya, ya mana yang benar, mana yang salah. Jadi akhirnya bisa saja kita akhirnya menyimpulkan, oh benar itu yang dibilang si Lucifer itu bahwa Allah itu kejam. Ya justru penghakiman ini sangat perlu sekali untuk menyatakan karakter Allah yang sesungguhnya, bahwa Allah itu adalah kasih. Nah, kalau kita lihat bahwa dalam penghakiman ini tidak bisa dipisahkan dengan Injil. Ya, kenapa? Injil itu apa sih? Kita sudah pelajari beberapa minggu lalu. Injil adalah kabar baik. Kabar baik mengenai apa? Ya, jadi kalau kita lihat di judul tadi, kabar baik tentang penghakiman. Kalau kita ganti kata kabar baik, Injil tentang penghakiman. Artinya, ya berangkat dari Injil itulah nanti proses penghakiman itu. Kenapa bisa begitu, Saudari Beatrice dan pemirsa The Same Ministry? Injil itu adalah kabar baik. Yesus sudah lahir, hidup bersama dengan manusia, lalu dia mati dan dia bangkit untuk mengalahkan dosa, untuk memberi jaminan kepada kita bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Nah, kalau tidak ada, ya Yesus sudah mati dan bangkit. Kalau tidak ada proses penghakiman, apalah gunanya kematian dan kebangkitan Yesus itu? Ya, karena proses selanjutnya, tahap akhirnya adalah bukti bahwa kemenangan Kristus itu kita nanti akan menghadapi satu keputusan bahwa kita harus dibawa kembali kepada citra Allah, ya. Nah, untuk membawa kembali kepada citra Allah ini, proses penghakiman itulah yang menentukan. Nah, penghakiman itu bukanlah suatu kegiatan yang mempermalukan manusia, tetapi orang yang mau menerima kasih karunia itu dan mau hidupnya diubahkan sesuai dengan kasih karunia itu, secara otomatis akan diasingkan ke dalam suatu kehidupan yang kudus. Orang yang menolak kasih karunia itu secara otomatis, ya dia memilih satu kehidupan yang tidak kudus. Demikian pentingnya masa penghakiman itu supaya bisa menentukan, ya, supaya menyatakan siapa sesungguhnya yang curang dengan siapa sesungguhnya yang jujur dan adil. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, Pak. Ada pertanyaan yang muncul ingin saya tanyakan dari pembahasan tadi. Apa yang dapat diharapkan waktu pengadilan tiba? Nah, sama seperti dengan kata pengadilan. Ketika disebut pengadilan, artinya harapan kita ketika terjadi proses pengadilan, maka akan ada keputusan yang adil. Ya, akan ada keputusan yang adil. Keputusan yang adil itu apa? Orang yang tidak bersalah akan mendapat upahnya. Orang yang bersalah, ya, akan mendapat sanksinya atau hukumannya. Itu kalau di kacamata duniawi. Nah, dalam konteks penghakiman ini apa yang kita harapkan? Maka yang kita harapkan adalah keadilan Allah itu benar-benar dinyatakan. Tidak lagi setan atau Lucifer punya waktu, punya keleluasaan untuk membuat isu gosip yang viral bahwa Allah itu tidak adil, Allah itu curang, ya Allah itu jahat, Allah itu semena-mena. Jadi yang kita harapkan di dalam pengadilan nanti, biarlah kiranya keadilan Allah ditegakkan. Orang yang mau menerima Yesus sebagai kasih karunia akan diselamatkan, dibawa ke dalam kerajaan sorga. Orang yang menolak dan mempercayai pikiran dari setan, maka dia akan dihukum bersama-sama dengan setan. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Untuk topik selanjutnya, yang tidak kalah menarik juga, yaitu mengenai belas kasihan dan penghakiman Tuhan. Kita minta bantuan Pak Fajar untuk bisa memberikan poin-poin penting dari topik ini, Pak. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya, kalau kita berbicara tentang penghakiman itu terkait dengan pengadilan. Kalau kita berbicara tentang pengadilan, itu kita mencoba untuk menggambarkan ada satu rasa ketakutan di situ ya, suasana sidang, kemudian vonis yang jatuhkan oleh hakim, itu memang betul-betul menggetarkan ya bagi terdakwa gitu ya, yang harus mengalami hukuman. Namun di sini kita lihat bagaimana Yesus itu memiliki satu belas kasihan ya
di dalam penghakiman Tuhan ini. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, itu jatahnya adalah kematian. Kematian untuk selama-lamanya. Karena apa? Ini melanggar daripada hukum Tuhan ya. Melanggar hukum Tuhan. Nah, sekarang kalau kita tahu bahwa kita seharusnya mati, kemudian ada seseorang yang menebus, ini satu hal yang luar biasa sekali ya. Kita tahu bahwa di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita menyadari bahwa kita itu tidak memiliki satu kebenaran apapun setelah kita mengalami dosa, setelah kita jatuh dalam dosa, harusnya adalah kematian kekal. Namun karena kasih karunia Tuhan, ini yang paling penting ini. Ya Beatrice ya, karena kasih karunia Tuhan, kita dapat boleh diselamatkan dengan iman percaya kepada Dia. Nah, di dalam proses penghakiman nanti, itu akan menentukan apakah kita masih tetap beriman kepada Kristus atau tidak ya. Kalau kita tidak beriman kepada Kristus, kita tidak percaya akan kematian Dia, kita tidak percaya akan kebangkitan Dia, kita tidak percaya akan pengorbanan Dia di atas kayu salib, dan kita tidak mau menerima kasih karunia yang ditawarkan oleh Yesus, maka kita akan mengalami satu kematian kekal. Sebaliknya, pada waktu kita memiliki iman kepada Kristus, percaya kepada Dia, percaya atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka kita akan dibungkus dalam kebenaran. Kita akan dibenarkan. Dan darah Kristus itu sendiri yang sudah tercurah di atas kayu salib ini akan membenarkan kita. Sehingga Yesus, sebagai tadi yang dikatakan oleh panelis saudara Elvin, Yesus kita adalah sebagai lawyer kita ya. Nanti Dia yang akan menyampaikan hal itu kepada Allah Bapa. Siapa Allah Bapa ini? Allah Bapa Dia akan menjadi hakim. Menjadi hakim bagi kita semuanya. Jadi kita tidak perlu takut ya, tidak perlu takut, khawatir. Kita memiliki Kristus sebagai lawyer kita, sebagai pembela kita yang akan mempertaruhkan di hadapan Bapaknya. Karena apa? Bapaknya sebagai hakim itu akan memberikan satu vonis kepada semua umat manusia yang hidup di atas dunia karena melakukan pelanggaran kepada hukum Tuhan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Ada pertanyaan dari perwakilan Ya. mungkin pemirsa The Safe Ministry. Dari Bapak Waminton Raja Guguk atau Ibu Rosilasri Artani. Apakah penghakiman menjadi kabar baik dan di mana baiknya, Pak? Ya, mungkin barangkali ini juga menjadi pertanyaan dari Ibu Lydia, Ibu Lydia ya, bahkan mungkin dari saudara-saudara kita yang ada di Sorong, bahkan saudara-saudara kita yang ada di Malaysia. Ini pertanyaan yang mereka akan ajukan ya. Apakah penghakiman itu menjadi kabar sukacita? Di mana kabar baiknya? Di mana kabar sukacitanya ya? Karena kalau berbicara tentang pengadilan, kemudian penghakiman, itu semuanya isinya adalah vonis ya, istilahnya vonis. Kalau sudah ada vonis, kita takut, kita dipenjara, kita mungkin harus mengalami kematian kalau kita divonis untuk hukuman mati ya. Di mana kabar baiknya? Kabar baiknya adalah bahwa Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dengan darah yang tercurah itu menjadi satu jaminan bagi kita. Tadi saudara Elvin sudah menyatakan kita memperoleh satu jaminan pada waktu penghakiman ini berlangsung. Jaminan keselamatan bila mana kita percaya kepada Dia. Inilah kabar baik, kabar sukacita ya. Bila mana ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus, tentunya tuduhan setan itu tidak akan masuk kepada kita. Tuduhan itu akan dipatahkan oleh Kristus. Dengan darah Kristus, semua tuduhan-tuduhan itu akan dipatahkan. Dan Yesus akan katakan kepada Allah Bapa sebagai hakimnya, darah saya yang tercurah di atas kayu salib itu untuk menyelimuti akan pelanggaran yang dilakukan oleh kita semuanya. Jadi satu-satunya Yesus Kristus menjadi satu kabar sukacita pada waktu kita menghadapi penghakiman atau pengadilan ini ya, pengadilan pra-advent. Ini menjadi satu jaminan bagi kita akan memperoleh satu keselamatan di dalam kehidupan masa depan kita. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Untuk topik selanjutnya yaitu mengenai satu adegan luar biasa.
Kita minta Pak Tobing untuk bisa menjelaskan tentang topik ini, Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita berterima kasih. Kita mendapat karunia untuk mempelajari dua kitab yang sangat luar biasa di dalam kitab suci, yaitu kitab Daniel dan Wahyu. Daniel itu adalah kitab yang atau suatu penglihatan yang Allah berikan kepada Daniel yang mengungkapkan mengenai terjadinya peristiwa-peristiwa menjelang atau di akhir sejarah dunia ini, dimulai dari kerajaan-kerajaan yang besar ya, yang dikenal di dalam nubuatan itu, dimulai dari Babylon, lalu ke Media Persia, kemudian Yunani, Roma, lalu akhirnya pecahlah kekaisaran Roma itu ya. Dan kalau di dalam Wahyu itu sendiri ya fokus kepada bagaimana ya mulai proses penghakiman di akhir zaman itu. Jadi dua kitab ini membantu kita untuk mengerti apa yang terjadi di akhir sejarah dunia ini. Nah, adegan apa yang luar biasa yang akan kita lihat? Seperti yang kita katakan tadi, kalau kita mengikuti berita-berita proses pengadilan di dunia ini, kita sering ketar-ketir, yang benar bisa saja mendapat hukuman malah ya, yang nyata-nyata salah bisa malah mendapat kebebasan, atau yang salah tidak mendapatkan hukuman yang setimpal bisa saja. Tetapi adegan yang luar biasa nanti, bayangkan sebenarnya setan menuntut kita agar kita mati, ya dihukum mati, tetapi apa? Yesus tampil sebagai apa? Sebagai pembela kita. Yesus tampil sebagai pengacara kita, dan dia katakan langsung kepada Allah Bapa bahwa darahnya sudah tercurah untuk kita. Dan mengapa disebut lagi adegan yang luar biasa? Oleh karena apa? Di dalam proses pengadilan ini tidak ada ketakutan bagi orang yang memang hidupnya dekat kepada Allah. Karena dia pasti yakin sekali bahwa keadilan itu akan terjadi. Ya, berbeda dengan proses pengadilan di dunia. Kita benar pun kita belum tentu nanti dapat keputusan yang benar ketika pihak yang salah misalnya melakukan suap atau menyogok hakim, keputusan bisa berubah. Tapi hakim yang satu ini adalah hakim yang sangat adil, yang sangat luar biasa ya. Hakim yang satu ini akan memberi jaminan ketenteraman hati dan kebahagiaan bagi orang-orang yang menerima kasih karunia itu, menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Tapi memang bagi orang yang tidak menerima Yesus sebagai kasih karunia, tentu mereka akan melihat ini sebagai sesuatu yang menakutkan ya, dan bukan hanya menakutkan, bahkan setan membangkitkan juga roh pemberontakan ya. Roh pemberontakan bahkan sudah tiba waktunya dihakimin pun setan masih mengajak ya umat-umatnya, ya mengajak orang-orang yang mengikut dia itu untuk melakukan pemberontakan. Jadi sangat luar biasa sekali. Oleh karena Yesus yang mati dan bangkit ya, dialah nanti yang mendekat datang kepada Bapa untuk mengatakan bahwa darah dia sudah mati untuk kita, dan belas kasihan Allah ditunjukkan kepada kita sehingga kita yang mau menerima dia disuruh duduk juga bersama di rombongan umat-umat yang kudus untuk memasuki kerajaan sorga. Luar biasa adegan nanti itu ya. Kemanusiaan kita tidak bisa membayangkan bagaimana hebatnya nanti pemandangan di sorga nanti ketika proses penghakiman itu terjadi. Demikian Saudari Beatrice. Baik Pak Tobing, pertanyaan dari topik yang tadi sudah dibahas, dan mungkin ini juga perwakilan dari teman-teman pemirsa The Safe Ministry di Malaysia, Pak. Mengapa masih ada yang meragukan kerajaan Allah akan menang walaupun kelihatannya seperti kalah? Iya, mengapa bisa terjadi seperti itu? Sama seperti pengalaman pemazmur, ya Mazmur Asaf di Mazmur 73 itu, ya. Dia melihat bahwa orang-orang yang bebal, yang jahat itu kok kelihatannya makmur.
mereka tampun-tampun, mereka berkuasa, mereka penuh congkak, bahkan mereka menindas orang pun dengan bangga. Nah, sekarang kenapa masih ada orang yang meragukan kerajaan Allah akan menang? Karena mungkin karena kita selama hidup di dunia kita melihat loh, kok sepertinya ketidakadilan yang masih berkuasa. Kok sepertinya orang-orang jahat masih bebas ke sana kemari untuk menunjukkan kesombongannya. Tetapi bagi kita yang pikirannya tertuju kepada Allah, ya, tidak sedikit pun ada keraguan. Ya, tidak sedikit pun ada keraguan. Karena kita tahu, ya, dunia sekarang ini memang masih dikuasai oleh setan. Sehingga tidak mungkin keadilan sepenuhnya kita bisa dapatkan sekarang. Tapi bagi orang yang selalu hidup dekat dan memandang kepada Allah, dia sangat yakin kerajaan Allah pasti menang. Karena belum pernah ada sejarahnya Yesus dikalahkan oleh setan. Belum pernah ada sejarahnya ciptaan mengalahkan penciptanya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Tobing. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang penghakiman dan pengadilan, kita akan mendengar sekilas tentang surga. Kita minta Pak Fajar untuk bisa menguraikan mengenai topik ini, Pak. Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Pelajaran ini mengajak kita untuk berimajinasi ya, berimajinasi bagaimana keadaan dan situasi kondisi kerajaan surga pada waktu pengadilan berlangsung, pada waktu penghakiman berlangsung. Jadi betul-betul Yohanes Sang Kekasih ini mendapatkan satu kesempatan yang luar biasa ya. Dia bisa diangkat, dia bisa menyaksikan bagaimana suasana tentang surga itu ya, tentang surga itu. Mari coba kita baca bersama-sama di dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai 4. Itulah pemandangan di kerajaan surga ya. Wahyu 4 ayat 1, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala katanya. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi Yohanes sang kekasih ini diminta untuk datang untuk melihat ya, akan ada sesuatu yang ingin ditunjukkan. Wah, ini nih apa ini yang ingin ditunjukkan kepada Yohanes sang kekasih. Kemudian ayat yang kedua, segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang ya. Jadi Yohanes sang kekasih dia menyaksikan di surga ada satu tahta di mana tahta itu duduk seseorang ya. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Inilah salah satu pemandangan yang disaksikan ya, disaksikan oleh Yohanes Sang Kekasih. Di surga itu situasi sekilas ya, sekilas tentang surga itu ada satu tahta di mana tahta itu ada duduk seseorang dengan dengan jubah pakaian yang gilang gemilang, kemudian ada satu pelangi yang melingkupi. Dan bahkan Yohanes Sang Kekasih ini juga menyaksikan ada 24 ya, 24 tua-tua yang duduk ya, yang duduk menggunakan pakaian putih, menggunakan mahkota emas di kepala mereka. Ini artinya apa? Pakaian putih ini bahwa mereka itu sudah mengenakan jubah putih menandakan kebenaran Kristus yang menutupi dan menyucikan dosa-dosa mereka. Mereka memiliki mahkota emas di atas kepala mereka yang menandakan bahwa mereka menang dalam pertempuran dengan kejahatan dan merupakan bagian dari garis kerajaan surga dari orang-orang percaya yang dipenuhi dengan iman. Artinya 24 tua-tua yang duduk di sebelah seseorang yang di tahta itu, mereka menggunakan jubah putih dan mereka menggunakan mahkota emas yang menandakan bahwa mereka sudah melewati masa-masa pencobaan ya di atas dunia dan mereka menang. Dan jubah putih itu merupakan satu kebenaran Kristus. Mereka memakai baju kebenaran Kristus dan mereka sudah melewati semua penderitaan di atas dunia.
Inilah sekilas yang disaksikan oleh Yohanes Sang Kekasih, bahwa di kerajaan surga akan ada satu penghakiman, ada pengadilan di mana seseorang yang duduk di atas tahta itu sudah bersiap untuk melakukan penghakiman, untuk meneliti semua kasus-kasus manusia, umat manusia dari zaman Adam sampai dengan saat ini. Dia akan melakukan satu pemeriksaan. Apakah seseorang ini mau menerima Kristus atau tidak ya? Jika mereka mau tetap menerima Kristus, akan ada satu upah, mereka dapat diselamatkan, terbebas dari vonis. Namun bila mana mereka tidak mengakui kasih karunia Tuhan, maka mereka akan memperoleh satu penghukuman, yaitu kematian kekal. Vonis mereka adalah kematian kekal. Nah itulah. Nah sekarang menjadi renungan bagi kita, di pihak mana kita akan mau menuruti? Apakah kita mau menerima akan kasih karunia Tuhan yang ditawarkan kepada kita atau tidak? Namun dengan melihat situasi, kondisi yang ada saat ini di kerajaan surga, kita merasakan satu keyakinan bahwa pengadilan, penghakiman ini memang betul-betul sudah dimulai pada saat ini. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Kalau dari pembahasan tadi sepertinya banyak sekali makhluk-makhluk suci yang ada di sorga, Pak. Iya, betul. Pertanyaannya, bagaimana saya atau pemirsa di Safe Ministry kita semua ini bisa layak masuk surga, di mana di sana ada banyak sekali makhluk-makhluk suci berada, Pak? Iya, memang kita tidak layak ya, karena kita manusia yang berdosa, penuh dengan kekotoran. Kita tidak mungkin juga masuk di dalam kerajaan surga dengan baju yang kotor, dengan dengan dosa-dosa yang masih melekat dalam kehidupan kita. Namun ada kabar baiknya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Kita sudah, bila mana kita punya iman kepada Kristus, maka baju kotor ini akan disingkirkan dan kita akan menggunakan baju kebenaran, baju yang baru ya, yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Sehingga akan ada satu kesucian, kekudusan setelah kita mau menerima Yesus, kita mau menyambut akan kasih karunia ini, maka baju kebenaran dan yang penuh dengan kesucian dan kekudusan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan kita bersiap untuk bersama-sama bisa memasuki satu tempat tahta daripada Tuhan ini ya. Kita bisa ikut bersama-sama menyaksikan ya, bisa ikut bersama-sama berada di dalam kerajaan surga ini. Tanpa Kristus, tanpa baju kebenaran yang diberikan oleh Tuhan, kita tidak akan layak ya. Jadi pelajaran yang paling penting ini, bagaimana kita tetap berpegang teguh kepada Kristus, karena satu-satunya sumber keselamatan hanya melalui kasih karunia daripada Tuhan. Bukan usaha kita sendiri ya, bukan kita mau melakukan kebaikan-kebaikan untuk memperoleh keselamatan, tapi kita dengan iman kita menerima akan kasih karunia daripada Tuhan. Demikian Beatrice dan pemirsa di Safe Ministry. Terima kasih, Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Yesus layak. Kita minta Pak Fajar untuk bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan Yesus layak pada pembahasan ini. Ini pembahasan pamungkas ini ya. Ini menjadi satu top ya. Ini sebetulnya ini masih berhubungan dengan suasana surga ya, pengadilan, suasana penghakiman pada waktu itu. Banyak malaikat-malaikat, makhluk-makhluk surgawi, tua-tua itu menanti ya. Mari kita coba baca dalam Wahyu 5 ya, supaya kita akan jauh lebih memahami ya. Wahyu 5 ayat 1 sampai 3. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Ayat yang kedua, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Jadi ada pertanyaan ini, siapa yang layak untuk membuka gulungan kitab dan meterai-meterainya? Jadi rupanya ini gulungan ini sangat sakral gitu ya, gulungan kitab ini. Tidak seorang pun yang bisa membuka akan gulungan itu, sehingga tidak heran muncul satu pertanyaan dari seluruh makhluk di atas sana ya. Siapa yang layak untuk membuka gulungan kitab ini dan membuka meterai-meterainya? Tetapi, ayat yang ketiga, tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi
atau bahkan yang ada di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat di dalamnya. Yohanes Sang Kekasih menyatakan, tidak ada seorang pun yang layak yang bisa membuka gulungan kitab ini. Gulungan kitab yang sangat begitu sakral, sangat suci gitu ya. Diilustrasikan sangat begitu suci, sakral. Tidak ada seorang pun di makhluk surgawi, bahkan makhluk di atas dunia itu layak untuk membuka kitab maupun meterai-meterai ini. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang layak ya? Siapa yang layak? Yohanes Sang Kekasih kemudian melihat di tengah-tengah tahta ada seekor anak domba, ada anak domba ya, seperti yang sudah tersembelih karena ia telah menang, maka dia dapat membuka gulungan kitab itu. Membuka gulungan kitab itu. Ia membuka gulungan itu dan seluruh surga meluap dengan pujian karena memberi keselamatan bagi umat manusia. Ini pemandangan peristiwa yang di atas surga ya. Dan banyak makhluk surga yang riuh bersuka cita. Mereka menyatakan ada anak domba yang telah tersembelih. Dan ia telah menang bahwa dia yang layak untuk membuka gulungan itu. Siapakah itu Petrus? Yaitu Yesus sendiri. Yesus sendiri sudah mati di atas kayu salib. Dan dia adalah seorang yang layak untuk membuka gulungan gitu. Yang termeterai, gulungan kitab yang sudah termeterai. Nah, ada satu kegembiraan sukacita bahwa dia layak di hadapan seluruh alam semesta ya. Bahwa hanyalah dia satu-satunya yang memberikan satu jaminan keselamatan bagi seluruh umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Hanya Yesus sendiri yang layak. Dan itu disaksikan oleh seluruh makhluk di alam semesta bahwa mereka mengamini dengan pengorbanan atau langkah tindakan Yesus rela mau berkorban untuk menjelma menjadi manusia dan bahkan mati. Bagaimana mungkin mereka bisa masuk di dalam benak mereka seseorang yang mereka sembah, raja yang mereka sembah, yang hidup di atas di surga, harus rela menjelma menjadi manusia, mengorbankan semua tahta maupun jabatan, kehormatannya dia hanya untuk menjadi manusia dan bahkan mati dianiaya dan pada akhirnya Yesus dapat boleh bangkit. Bagi seluruh makhluk, seluruh alam semesta, ini sesuatu hal yang tidak mungkin. Bagaimana Tuhan yang memiliki kasih yang luar biasa, rela untuk mati bagi ciptaannya. Inilah yang menjadi satu pemikiran bagi seluruh umat manusia, sehingga mereka tidak heran. Yesuslah yang sudah mati adalah seseorang yang layak untuk membuka kitab gulungan maupun materai-materai dalam kitab gulungan, tulisan-tulisan itu. Nah, itulah yang menjadi satu poin yang bisa kita sampaikan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Dari Ya, topik pembahasan tadi ada pertanyaan yang baik untuk kita bisa diskusikan. Apakah kita siap menerima Yesus pembela kita mengingat dosa kita itu begitu banyak? iya. Karena kalau kita udah terlalu banyak berbuat dosa, kita itu jadi takut malu gitu ya. Takut malu bahwa sebetulnya kita tidak layak lah. Bahkan mungkin kita sudah sadar diri ya, kita mati sajalah, mati kematian kekal. Tapi tidak bisa begitu juga. Pada waktu ketika kita menyadari bahwa kita memiliki dosa yang lebih banyak, tentunya disitulah kita membutuhkan kasih karunia yang paling banyak. Siapakah yang membutuhkan kasih karunia yang paling banyak? Itu adalah orang-orang yang merasakan satu dosa yang sangat begitu besar. Dosa yang sebesar apapun, bila mana kita mau menyerahkan itu semua kepada Tuhan, Tuhan rela dan mau tetap membela kehidupan kita. Masih ingat mungkin yang mendampingi Yesus di atas kayu salib? Apakah dia mungkin adalah seorang penjahat ya, dan dia harus divonis untuk dihukuman mati ya. Tapi dia tidak memiliki satu kesempatan pun untuk melakukan perbuatan. Tapi dia mau mengakui akan kesalahan dan dosa dia. Jadi Tuhan melihat bukan sebanyak seberapa dosa yang kita miliki, namun Tuhan melihat seberapa besar kemauan kita mau mengakui dosa kita dan mau menerima akan pengorbanan dia di atas kayu salib dan percaya bahwa dengan kematian Yesus ada satu janji keselamatan dan kasih karunia itu diberikan kepada kita. Seberapa besar kita memiliki satu iman kepada Yesus, maka Yesus
tanpa ada satu alasan apapun mau menerima akan pengakuan dosa kita, mau mengakui kita di hadapan Bapa. Kita ingat Yesus adalah pembela kita ya, sebagai lawyer kita, pengacar kita. Dan Allah Bapa sebagai hakim kita. Siapa penuntutnya? Adalah setan. Setan menuntut akan pertanggungjawaban kita. Setan maunya kita semua akan dihukum mati seperti halnya dia. Tapi Yesus dengan darah yang sudah tercurah di atas kayu salib, dia membela kita di hadapan Bapa. Masih ingat pengadilan surga, yaitu dipimpin oleh hakim Allah sendiri, itu diberikan kepada anaknya. Jadi kita punya selain punya pembela, kita punya hakim yang sama, yaitu Yesus yang akan memberikan satu keputusan bagi kita. Jadi kenapa kita mesti harus ragu ya untuk menerima Yesus? Dia sebagai sekaligus lawyer kita, pembela kita, bahkan dia diserahkan pengadilan itu diserahkan kepada anaknya. Jadi dia sekaligus sebagai hakim bagi kita. Tentunya bagi orang-orang yang pernah mengalami satu kasus di atas dunia ini, kalau mereka lebih dekat mencoba untuk mendekati hakim, itu menjadi satu nilai tambah bagi mereka ya, sehingga mereka terhindar memperoleh satu hukuman-hukuman yang berat. Namun kita pada saat ini pengadilan penghakiman, Yesus sebagai pembela kita, sekaligus Yesus juga sebagai hakim atas kita semuanya. Karena apa? Pengadilan surga sudah diserahkan Bapa kepada anaknya. Jadi yang mengambil keputusan, dia yang membela kita adalah Yesus sendiri. Dan inilah menjadi kabar sukacita bagi kita. Kita mesti harus sampaikan kepada orang banyak bahwa ada satu sukacita di dalam penghakiman ini. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Fajar, tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita, tetapi kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan diberikan oleh Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, penghakiman itu harus terjadi. Oleh karena jika itu tidak terjadi, maka karakter Allah tidak diungkapkan, ya, karakter yang sebenarnya. Mengapa? Karena setan sudah siap dengan segala macam tuduhannya. Tuduhan-tuduhan palsu sudah dia siapkan dengan bukti-bukti yang menurut dia itu valid. Oleh karena itu satu-satunya solusi utama adalah penghakiman harus dijalankan. Pemirsa The Safe Ministry, bukanlah sebuah jalan yang mudah untuk menang di dalam penghakiman itu. Bukanlah satu proses yang mudah bagi kita untuk nanti dinyatakan benar di dalam penghakiman itu. Karena apa? Kuasa setan sangat kuat untuk mencengkeram kita. Satu-satunya harapan kita hanyalah kasih karunia, hanyalah rahmat Allah, belas kasihan Allah. Ya, tidak ada yang lain. Satu-satunya itu. Dan pertahanan kita apa? Kita berhubungan dengan Allah melalui doa agar Roh Kudus selalu menguasai kita. Tanpa itu, kekuatan kita sangat lemah dibandingkan kekuatan setan yang sudah menyiapkan dengan segala macam tuduhan dan pasukan yang sudah siap untuk menjebak kita agar banyak yang menemani dia nanti di api neraka. Oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, tidak ada lagi waktu yang lain untuk menunggu. Sekarang mari kita cari Tuhan dengan kerendahan hati. Mari kita datang kepada Allah dengan hati yang hancur. Karena hanya datang kepada salibnya saja kita bisa menerima keselamatan itu. Hanya datang di salib Yesus, menerima darahnya, itulah satu-satunya jalan pengharapan kita agar kita bisa nanti dinyatakan benar. Dan Allah melalui Yesus yang sudah mati di kayu salib itu, demikianlah dia nanti tampil sebagai pengacara, pembela kita untuk meminta kepada Allah Bapa agar kita diberikan keselamatan dan kita diizinkan untuk menang, dinyatakan benar di dalam penghakiman itu. Kita puji Tuhan oleh karena kebaikannya yang sudah menyerahkan Yesus mati, ya, ganti dosa-dosa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih kepada para panelis dan juga terima kasih pemirsa The Safe Ministry. Kami berharap dari diskusi yang baru saja kita lakukan, pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru akan penghakiman yang adil, akan kasih Tuhan kepada kita. Kita akan tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Fajar. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Puji syukur dan terima kasih atas pengorbanan Tuhan di atas kayu salib.
Pengorbanan Yesus yang menjadi satu tonggak bagi kami untuk percaya dengan iman yang penuh dengan ketulusan, supaya kami menerima Engkau sebagai Juru Selamat, sebagai Hakim yang agung, sebagai pembela bagi kami. Biarlah hati serta pikiran kami tetap selalu tertuju kepada Tuhan, dan karakter Kristus itu akan mengubahkan karakter kami yang penuh dengan dosa, sifat-sifat yang tidak mau menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat beroleh hati yang bijaksana untuk memiliki karakter seperti Kristus, sehingga pada waktu penghakiman nanti kami tetap bersuka cita, tetap menerima Engkau sebagai Juru Selamat, sebagai pembela kami di penghakiman nanti. Terima kasih Engkau selalu mendengarkan doa kami, memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, dan penuh dengan sukacita mereka mau menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi mereka masing-masing. Doa yang tidak lain sempurna ini kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan akan diskusi yang indah yang baru saja kita lakukan. Tentunya kita selalu rindu untuk bisa berdiskusi setiap minggunya bersama dengan pemirsa The Safe Ministry. Kita juga rindu untuk bisa berkomunikasi dengan pemirsa The Safe Ministry melalui kolom komentar. Jadi jangan lupa tinggalkan pesan, suka dengan video kami, dan langganan di channel kami. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. 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 Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.